Hello everyone, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang cara meminta tolong dalam bahasa Inggris. Bagaimana sih cara meminta tolong dalam bahasa Inggris? Yuk, kita belajar sama-sama ya. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan belajar cara tepat meminta tolong dalam bahasa Inggris. Ada berbagai cara untuk meminta tolong dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini, ada cara formal maupun informal. Dan juga, cara yang paling tepat dalam meminta tolong dalam bahasa Inggris adalah dengan cara yang sopan. Perlu diketahui teman-teman, bahwa dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa ungkapan yang paling umum dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk meminta tolong pada orang lain. Nah, karena meminta tolong itu sifatnya kita meminta sesuatu pada orang lain, maka sudah semestinya kita melakukannya dengan cara yang sopan. Salah satu caranya adalah dengan menghindari menggunakan kata atau kalimat yang langsung, karena dapat terdengar kurang sopan. Nah, yang seperti apa sih kalimat langsung ini? Mari kita simak pada slide berikut adalah beberapa contoh ungkapan dalam meminta tolong yang langsung. Bunyinya seperti I need help, aku butuh bantuan. Atau ketika kita mengatakan pass me the paper, berikan aku merisanya. Atau mungkin ungkapan seperti can you carry my purse, bisakah kau bawakan tasku? Teman-teman, pertanyaan di atas memiliki makna dan struktur yang benar dalam bahasa Inggris. Jadi secara grammar, pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan ini sifatnya benar ya. Akan tetapi terlalu belak-belakan sehingga dapat dinilai kurang sopan. Kalimat-kalimat ini malah dapat dikategorikan sebagai permintaan tolong yang kurang sopan dan terbilang kasar. Orang yang menerimanya akan berpikir bahwa kita memberi perintah seenaknya. Nah, sebaiknya kalimat-kalimat ini perlu dihindari. Dan di sini kita akan mempelajari beberapa cara meminta tolong dengan sopan. Cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan kata-kata can you please, atau can you bla 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 please, atau can I bla bla bla. Seperti apa contohnya ketika kita menggunakan kata-kata berikut? Nah, saya berikan ulasan bagaimana cara menggunakan kata yang pertama ini ya. Nah, teman-teman, ketika kita menggunakan kata can you please atau can you bla 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 please atau can I. Nah, di sini contohnya misalkan can you please carry the suitcase from the trunk? Nah, di sini artinya bisakah tolong bawakan kopernya dari bagasi mobil? Itu agak keberatan untuk saya atau kebesaran. Atau misalkan kita bisa katakan can you carry this shopping bag for a minute please? I'm looking for my car key. Bisakah tolong bawakan tas belanjaan ini sebentar? Aku mencari kunci mobilku. Atau kita bisa juga membuat kalimatnya menjadi can I ask you for favor? Bisakah saya meminta tolong? Atau kita juga bisa membuat contohnya seperti can you be my substitute for the next workshop please? Nah, di sini bisakah kau jadi penggantiku untuk shift kerja berikutnya? Kita bisa menggunakan kata-kata ini sebagai bentuk ucapan permohonan atau permintaan tolong dengan cara yang sopan. Dan umumnya kata-kata ini sifatnya langsung, tetapi masih ada kesan kita bersikap sopan terhadap orang yang kita mintai tolong. Cara yang kedua teman-teman adalah dengan menggunakan kata could you. Jika digariskan atau diukur tingkat kesopanannya, kata yang kedua ini lebih sopan dari kata sebelumnya ya. Kita bisa menggunakan ini ketika kita meminta atau memohon bantuan dari orang yang lebih dewasa daripada kita. Seperti, could you help me with the boxes? It's too heavy. Bisakah kau membantuku dengan kotak-kotak itu? Ini terlalu berat. Atau kita juga bisa merangkainya menjadi
Could you lend me a hand and pick up the kids at the school tomorrow? Bisakah kau menolongku dan menjemput anak-anak di sekolah besok? Nah, ini adalah ungkapan permintaan tolong yang lebih sopan ya teman-teman. Atau mungkin juga bisa kita katakan, could you help me with this homework sometime? Bisakah kau membantuku dengan pekerjaan rumahku kapan-kapan? Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita menggunakan kata could you, kita tambahkan verb 1 di belakangnya. Atau juga dalam hal ini bentuk verb yang paling dasar. Nah, sekedar catatan bahwa kita dapat menambahkan kata possibly untuk membuat kalimat yang lebih sopan lagi. Seperti, could you possibly visit our store sometime? You should try some our new products. Bisakah kau mengunjungi toko kami kapan-kapan? Kau harus mencoba produk baru kami. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata could you teman-teman. Nah, kemudian contoh yang ketiga adalah kita bisa gunakan dengan kata would you atau would you mind. Nah, dalam hal ini tingkatannya lebih sopan lagi teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan kata would you atau would you mind, di sini saya akan memberikan formula khususnya ketika kita menggunakan kata would you mind. Itu harus diikuti dengan verb ing di belakangnya. Seperti kalau kita menggunakan kata would you, itu hanya verb dasar saja. Tapi kalau would you mind, itu harus diikuti dengan verb ing. Seperti ini ya. Would you give me some advice on this problem? Ini diikuti dengan give, itu adalah verb dasar. Tapi kalau kita menggunakan would you mind, seperti contoh yang kedua ini, would you mind taking a picture of us too? Nah, ini diikuti dengan kata taking, dia menggunakan verb ing. Jadi, kita harus hati-hati dalam menggunakan kata would you dengan would you mind. Kalau would you mind, ini harus diikuti dengan verb ing. Seperti contoh yang terakhir ya, would you hold my drink for a second? Nah, ini dia menggunakan verb dasar karena yang diikuti atau yang menjadi kata depannya adalah kata would you saja. Tapi kalau would you mind, diingat-ingat kembali, kita harus menambahkan kata verb ing di belakangnya. Semoga dapat dipahami ya. Lalu kita lanjut pada jenis yang keempat, kita menggunakan kata I wonder if you could. Nah, di sini kalau kita menggunakan kata I wonder if you could, ini juga bisa digunakan ketika kita meminta bantuan pada orang secara resmi ya. Dan formulanya I wonder if you could, di sini diikuti dengan base verb form atau kata dasar yang kata verb yang paling dasar begitu ya. Contohnya, I wonder if you could take care of my cat while I'm going abroad. Saya mengira atau saya berpikir apakah kamu dapat menjaga kucing saya selama saya keluar negeri. Dan banyak lagi contoh-contoh dengan menggunakan kata I wonder if you could. Di sini Anda juga dapat pause video ini untuk mencatat beberapa kalimat contoh dengan menggunakan kata I wonder if you could. Ini bisa diartikan kalau dalam bahasa Indonesia, I wonder itu saya mengira, saya menduga, atau saya bertanya-tanya, atau saya ingin tahu apakah kamu dapat melakukan ini untuk saya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian contoh yang kelima adalah kita menggunakan I would be grateful if you could. Nah, di sini I would be grateful if you could. Ini kita bisa gunakan kata ini untuk memohon atau meminta bantuan, meminta tolong dengan lebih resmi lagi. Apalagi kata-kata ini seringkali muncul dalam surat menyurat. Jadi sifatnya adalah secara tertulis ya. Nah, I would be grateful if you could. Di sini formulanya I would be grateful if you could. Di sini diikuti dengan verb 1 atau verb dasar. Nah, saya akan bacakan beberapa contohnya. We would be grateful if you could contact us regarding our next meeting. Kami akan sangat berterima kasih apabila Anda dapat menghubungi kami terkait rapat selanjutnya. Atau bisa juga menggunakan kata I would be grateful if you could reply the email I sent last week. Saya akan sangat berterima kasih bila Anda dapat membalas email yang saya kirim minggu lalu. Dan seterusnya ya teman-teman. Jadi di sini adalah contoh-contoh ungkapan atau permohonan, permintaan tolong dengan lebih resmi lagi. Nah,
Jadi, dari beberapa contoh yang sudah saya ulaskan tadi, Anda dapat memilih salah satu mana yang paling sesuai dengan Anda. Pada akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap video ini. Sekiranya video ini bermanfaat, Anda juga dapat share kepada orang di sekitar Anda. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya sehingga Anda dapat terus menerima notifikasi apabila saya mengupload atau memberikan informasi-informasi selanjutnya, tentunya terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.